Hai everyone, selamat datang ke channel gua. Hari ini kita belajar Excel, di mana kita akan belajar rumus yang cukup sering ditanyain, yaitu bisa nggak sih kalian lakuin VLOOKUP? Tapi jujur guys, sebenarnya gua sendiri nggak pakai rumus ini, karena ada yang lebih powerful, yaitu index match. Tapi hari ini kita belajar dulu ya, pakai VLOOKUP dan HLOOKUP, karena rumus ini cukup populer. Setelah ini kalian pasti lebih bisa index match. Oke, jadi gue akan ngejelasin tentang rumus ini itu mulai dari 4 hal. Yang pertama adalah kegunaannya itu untuk apa. Yang kedua, cara pemakaian rumus ini itu gimana. Dan yang ketiga, limitasinya. Jadi ada beberapa kondisi di mana rumus ini itu nggak bisa dipakai. Jadi kalian harus keep that in mind ya. Dan yang keempat, kita akan run through untuk salah satu contoh pemakaian rumus ini. Oke, kegunaannya. Jadi kegunaan yang paling utama adalah untuk mencari value dari sebuah kriteria. Jadi apa yang gue maksud? Anggaplah kalian punya table ini ya, A, B, C, D, E dengan value-nya masing-masing. Dan tugas kalian itu adalah untuk mengisi sel yang warna kuning ini. Jadi di sini kalian harus isi D itu value-nya berapa. Kalian bisa ya, di sini cara pertama mungkin kalian manual. Oh, 90. Ya udah tinggal tulis aja 90. Tapi ini kan gampang karena row-nya itu cuma 5. Datanya cuma sedikit. Bayangkanlah kalau misalkan kalian punya 1000 data. Dan ada beberapa value yang kalian harus cari gitu. Dan itu kalian akan benar-benar takes time, dan mungkin ada kemungkinan kalian salah, karena salah human error ya. Jadi rumus VLOOKUP ini itu untuk mencari tahu value dari sebuah kriteria, dan ini tuh sangat membantu kalian. Oke, sekarang gimana sih cara pemakaian VLOOKUP ini? Nah, VLOOKUP itu sebenarnya ada 4 hal yang kalian harus isi ya, untuk bisa memakai formula tersebut. Di sini gue udah tulisin. Nah, masing-masing ini gue akan run through ya. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan kalian pengen tahu D itu value-nya berapa. Di sini gue tulis sama dengan VLOOKUP. Nah, yang pertama itu adalah lookup value. Lookup value itu adalah apa yang ingin kalian cari. Jadi yang kalian ingin cari adalah D ya. Nah, D ini tuh ada di mana? Table array itu table yang ingin kalian referensikan. Di sini gue blok table-nya. Nah, next-nya yang kalian harus tulis itu adalah kolom index number. Kolom index number ini itu basically di kolom keberapa angka yang kalian ingin ambil. Oke, di sini adalah nomor 2 ya, karena A, B, C, D, E itu adalah nomor 1, dan yang selanjutnya value itu adalah kolom nomor 2. Next-nya terakhir itu adalah range lookup, di mana kita harus isi false, karena ini adalah exact match. Kalian atau bisa tulis juga null. Sebenarnya true itu lebih kepada ke pemakaian angka ya, dimana gue akan jelasin di video lainnya. Tapi untuk sekarang kalian cukup tahu untuk yang 0. Nah, di sini hasilnya adalah 90. Nah, sebenarnya itulah untuk fungsi VLOOKUP sendiri. Sedangkan HLOOKUP itu sama persis dengan VLOOKUP ya. Yang berbeda adalah format dari datanya. Jadi di sini lookup value, kalian pilih aja D, kemudian kalian pilih table array-nya yang ini, tapi secara horizontal. Dan yang selanjutnya adalah row index number, yaitu adalah di baris keberapa angka yang ingin kalian ambil. Di sini adalah baris kedua ya. Karena baris kedua menunjukkan value-nya 10, 50, 70 dan seterusnya. Dan yang terakhir kita bisa tutup dengan 0, yaitu false. Oke, di sini hasilnya akan 90 juga. Sekarang kalian udah ngerti cara pemakaian VLOOKUP dan juga fungsinya itu apa. Nah, sekarang kan harus ingat juga ada limitasi di mana VLOOKUP sama HLOOKUP ini itu nggak bisa dipakai. Oke, jadi yang pertama adalah ingat, lookup value kalian haruslah di paling kiri dari table array. Maksudnya apa? Jadi gini, misalkan gue geser 1 ya untuk kolom dari table array ini ke kiri. Nah, di sini itu berarti lookup value kita yang D itu nggak di paling kiri kan ya. Nah, ini itu rumusnya nggak akan jalan. Seperti ini ya contohnya. Nah, di sini makanya kalian harus make sure lookup value-nya itu ada di paling kiri dari table array. Jadi ini cukup penting banget. Yang kedua, kalian harus juga make sure ketika kalian mengubah format dari data yang kalian ingin lookup, seperti ini, misalnya kalian insert kolom, angka ini kan berubah jadi 0. Kenapa? Karena di sini kalian ada tulis angka 2 di kolom index number. Nah, di sini itu kalian harus ingat juga, nomor angka 2 ini itu kan mengambil di kolom keberapa. Jadi kalau kalian nambahin kolom, tentu aja table array-nya akan bergeser. Tentu aja juga kalian juga bisa sebenarnya mengubah 2 ini memakai formula ya. Jadi ini itu akan berubah sesuai dengan kolom yang kalian referensikan. Tapi itu untuk di lain waktu. Hari ini kita cukup belajar mengenai konsepnya. Yang ketiga,
Jadi VLOOKUP itu hanya bisa mengambil value yang paling atas di table array kalian. Jadi anggapnya seperti ini ya. Kalau misalkan table ini gue expand, jadi kita punya 2 value D, dan angka yang satu lagi adalah 120 misalkan, dan gue panjangin juga table array-nya. Nah, di sini itu yang angka yang akan keluar itu akanlah tetap 90, karena dia akan ambil yang paling atas, gitu. Yang keempat, VLOOKUP itu hanya bisa memakai satu kriteria aja. Maksudnya gimana? Jadi anggaplah kayak tadi gue tambahin kolom di sini dan juga gue udah fix formulanya jadi ketiga ya. Nah, di sini itu kalau misalkan gue tambahin satu kriteria nih, misalkan bulan gitu ya. Misalkan di sini ada Januari 2021 sampai di sini, dan yang terakhir itu yang D itu Mei 2021. Jadi kalau kalian mau ambil value dari D di bulan Mei 2021, ini itu kalian harus kayak bikin sebuah kolom lagi untuk menyamakan untuk menyambungkan D dan Mei ini. Dan itu tapi itu untuk di lain waktu ya. Jadi kita bisa belajar 2 kriteria juga ke depan. Sekarang kalian udah ngerti cara pemakaian VLOOKUP dan juga fungsinya itu apa ya. Dan juga terakhir kalian juga udah ngerti juga limitasinya itu apa aja. Nah, sekarang ayo kita mulai masuk ke contoh. Anggaplah kalian punya sebuah restoran dan di akhir bulan kalian itu pengen nge-recap apa aja yang kalian jual dan harganya itu berapa. Nah, di sini kalian itu bisa memakai rumus VLOOKUP untuk mengetahui spesifik barang-barang yang kalian berhasil jual. Nah, di sini contohnya gue ambil ayam pop, misalkan gulai otak, telur balado, dan juga Coca-Cola ya, misalkan seperti ini. Dan kita pengen tahu, oke, harga dan penjualan itu berapa. Nah, di sini gue bisa ambil. Oke, nah di sini itu kita bisa pakai rumus VLOOKUP. Nah, di sini coba gue tulis VLOOKUP, lookup value-nya apa? Ayam pop yang kita pengen tahu, dan table array-nya itu gimana di sini ya. Ada yang salah nggak di sini? Ya, ada yang salah ya, karena table array-nya itu yang paling kiri harus include lookup value kalian. Di sini kalau lookup value-nya itu adalah ayam pop, kalau di table array-nya seperti ini ya nggak akan berjalan rumusnya gitu. Jadi kan harus geser satu, seperti yang limitasinya yang udah gue jelasin tadi. Nah, di sini tuh kita masukin kolom indeksnya. Kita hitung ya, harga itu ada di indeks di kolom berapa? Di kolom ketiga, di kolom ini. Nah, kita tulis 3, terus kemudian kita tulis 0. Oke, hasilnya 18.000 ya, 18.000. Coba kita cek. 18.000 untuk ayam pop. Ya, oke, udah benar ya, 18.000. Jadi, selanjutnya kita tinggal copy aja sih formulanya. Nah, jangan lupa untuk nge-lock reference table-nya. Kita copy. Oke, gulai otak 13.000, kita cek lagi. Oke, udah benar. Telur balado 8.000, Coca-Cola juga 6.000. Oke, perfect. Nah, selanjutnya tinggal kita copy aja sih rumusnya ke kanan untuk tahu penjualan. Tapi ingat, penjualan itu di kolom ke nomor 4, bukan ketiga ya. Jadi tinggal diganti aja. Nomor 3 ganti 4. Dan di sini hasilnya kita udah tahu. Oke. Double check lagi. Ayam pop 26. Yap, udah benar. Gulai otak 15. Telur balado 26. Dan Coca-Cola ada 15. Oke, jadi sekian untuk penjelasan mengenai VLOOKUP dan LOOKUP. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa like and subscribe ya. Kedepannya gue akan ngejelasin lagi untuk fitur-fitur yang lainnya. Thank you. See you in the next video.